Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini untuk bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-483. Video ini akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan. Ini merupakan bagian dari pedoman pemeliharaan alat kesehatan dan lanjutan serta bagian dari manajemen fasilitas keselamatan atau MFK yang sudah kita bahas pada video 191 sampai dengan video 197B yang berjumlah 21 video. Sobat Sehat, bagaimana penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan dilakukan? Setiap fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alat kesehatan yang dimiliki. Alat kesehatan merupakan investasi yang besar di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan program pemeliharaan yang terencana dan berkesinambungan untuk menjaga alat kesehatan dapat digunakan dengan aman, bermutu, layak pakai, dan memiliki masa penggunaan yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan standar masing-masing alat kesehatan. Program pemeliharaan alat kesehatan yang efektif terdiri dari aspek perencanaan yang mempertimbangkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fasilitas yang memadai, aspek manajemen, dan aspek pelaksanaan. Kita bahas sekarang aspek perencanaan. Hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pelaksanaan program pemeliharaan alat kesehatan yang efektif yaitu 1. Merencanakan dan mengidentifikasi jumlah dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan pemeliharaan alat kesehatan. Misalnya, jenis tenaga yang dibutuhkan yaitu lulusan teknik elektromedik dan atau tenaga lainnya yang terlatih di bidang pemeliharaan alat kesehatan. 2. Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk penyiapan suku cadang, bahan pendukung, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan alat serta sumber daya keuangan yang dimiliki. 3. Menyiapkan fasilitas kerja yang memadai yaitu ketersediaan dokumen teknis, tempat, dan peralatan kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya kita bahas aspek manajemen. Aspek manajemen dalam pemeliharaan alat kesehatan merupakan suatu teknik dalam pengaturan pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan yang efektif dan efisien sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai standar. Aspek manajemen meliputi 1. Standar prosedur operasional, 2. Pendidikan dan pelatihan, kemampuan teknis sumber daya manusia, dan 3. Analisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja. Selanjutnya kita bahas aspek pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan harus mempertimbangkan volume pekerjaan, kemampuan teknisi, tingkat teknologi alat kesehatan, fasilitas kerja, anggaran, dan prosedur pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan di Fasyankes dapat dilakukan oleh teknisi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Jika Fasyankes tersebut tidak memiliki teknisi pemeliharaan alat kesehatan dan atau suatu alat tertentu memerlukan suku cadang dan atau keahlian khusus, maka pemeliharaan dapat dilakukan oleh unit pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah daerah atau unit pemeliharaan alat kesehatan milik masyarakat atau swasta. Pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Pertama, inventarisasi alat kesehatan. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan alat kesehatan berdasarkan nilai investasi alat kesehatan, unit teknis, risiko, atau kombinasi dari kriteria tersebut. Inventarisasi alat kesehatan dilakukan terhadap alat kesehatan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga peralatan dengan usia teknis sangat singkat atau kurang dari 1 tahun sebaiknya tidak perlu dilakukan inventarisasi.
Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan alat kesehatan. Kedua, pemeliharaan promotif. Pemeliharaan promotif adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian alat kesehatan. Ketiga, pemeliharaan pemantauan fungsi atau inspeksi. Pemeliharaan pemantauan fungsi atau inspeksi adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi pada setiap alat kesehatan yang akan digunakan atau dioperasionalkan. Keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk memperpanjang umur peralatan dan mencegah kegagalan, yaitu dengan kalibrasi, penggantian bagian, pelumasan, pembersihan, dan lainnya. Kelima, pemeliharaan korektif atau perbaikan. Pemeliharaan korektif merupakan kegiatan perbaikan terhadap peralatan dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awalnya. Ciri dari kegiatan pemeliharaan korektif biasanya tidak terjadwal, berdasarkan permintaan dari pengguna peralatan atau dari personil yang melakukan kegiatan performing maintenance. Demikianlah Sobat Sehat, di video 483 ini kita telah membahas penyelenggaraan pemeliharaan alat dan pedoman pemeliharaan alat kesehatan. Kita akan bertemu di video 484 untuk membahas penyelenggara pemeliharaan alat kesehatan dari pedoman penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.